Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Octaviana Nuposo. Saya semester 2, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Pancasakti Kampus D. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ekonomi syariah semester 2. Perbedaan sistem ekonomi Islam atau syariah dan sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalani hubungan ekonomi dengan antara manusia dan juga dengan seperangkat kelembagaan dalam tataan kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Yang dimaksud kelembagaan adalah aturan mainan suatu masyarakat. Setidaknya terdapat 5 macam bentuk kelembagaan yang dapat membedakan antara satu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya. Berikut sistem kelembagaan dalam ekonomi. Yang pertama ada hak atas kepemilikan, yang kedua ada proses atau mekanisme pengembalian keputusan, yang ketiga ada antara pasar dan terencana dalam menyediakan informasi dan komunikasi. Yang keempat ada mekanisme inventif dalam mengatur tujuan dan mendorong manusianya untuk memiliki tujuan tersebut. Yang kelima atau yang terakhir ada prosedur dalam menentukan pilihan yang bersifat publik. Jadi pada intinya semua sistem ekonomi bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Karakteristik sistem ekonomi kapitalis. Kapitalis merupakan dengan sistem laissez-faire masih terus digunakan sehingga saat ini. Dicampurkan tangan dengan pemerintah dianggap sebagai suatu yang berbahaya bagi ekonomi, karena pemerintah mendorong untuk ikut campur dalam mengkoreksi kekurangan sistem tersebut. Dan meskipun demikian, kapitalisme sebagai sebuah modal ekonomi yang masih terus berkembang. Jadi, sebenarnya apa yang dimaksud dengan kapitalisme dan apa yang menjadi dari karakteristik dasar di kapitalis. Jadi, menurut Britannica mengartikan kapitalisme sebagaimana sebuah sistem ekonomi umumnya berlalu di negara-negara barat. Jadi, semenjak runtuhnya sistem feodal di mana mayoritas faktor produksi dikuasai oleh swasta dan di mana produksi dan distribusi pendapatan melalui mekanisme atau proses melalui pasar. Lalu, pengertian lainnya yang disampaikan oleh pengkritik adalah bahwa kapitalisme adalah sebuah sistem di mana barang dan jasa termasuk kebutuhan pokok
didistribusikan untuk mendapatkan kekurangan atau keuntungan, di mana tenaga kerja yang juga termasuk dalam suatu barang atau jasa diperjualbelikan di pasar dan dimanapun semua pelaku ekonomi tergantung pada pasar. Secara umum, ekonomi kapitalisme memiliki 6 pilar yang mendasar, yaitu yang pertama ada kepemilikan individu, yang kedua ada life equity atau kepentingan pribadi, yang ketiga ada persaingan bebas, yang keempat ada mekanisme pasar, yang kelima ada bebas dan menentukan pilihan untuk konsumsi ataupun produksi untuk diinvestasikan. Yang terakhir atau yang keenam ada peran pemerintah terbatas untuk melindungi hak privasi warganya dan memelihara tataan lingkungan yang membatasi untuk mekanisme pasar berjalan dengan semestinya atau berjalan dengan tugasnya. Perbandingan antara sistem ekonomi syariah atau Islam dan sistem ekonomi. Ada beberapa perbedaan yang mendasar antara sistem ekonomi dan sistem ekonomi syariah maupun ekonomi Islam. Yang pertama, perbedaan antara worth debt. Yang kedua, perbandingan nilai atau norma. Yang ketiga, ada harmoni antara kepemilikan individu dan kepentingan kolektif ataupun sosial. Yang keempat, ada permasalahan ekonomi. Yang kelima, ada kepemilikan sumber daya. Yang keenam, ada mekanisme pasar. Yang ketujuh atau yang terakhir, investasi pemerintah. Lalu, ada beberapa tantangan yang masih dihadapi oleh ekonomi syariah maupun ekonomi Islam di Indonesia. Yang pertama ada lembaga ketenagaan syariah masih menghadapi masalah perekonomian, sehingga hal ini dinilai masih menghambat perluasan jangkauan pemberian pembiayaan dan pendanaan bagi pelaku, di mana dengan biaya yang lebih rendah. Yang kedua, percepatan pembagian investasi produksi syariah. Yang ketiga ada sumber daya manusia atau SDM di sektor ekonomi syariah masih bisa mengolah dana umatnya untuk lebih besar. Yang keempat, menurunnya keterbatasan infrastruktur di ekonomi dan keuangan syariah. Yang kelima yaitu termasuknya memanfaat teknologi bagi semakin bisa diperoleh atau diperluas. Jadi perbedaan antara sistem ekonomi syariah atau sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis. Sosialis dapat diartikan atau dikostakan merupakan
bentuk sistem paling ekstrim dari sistem ekososialisme. Karena ekonomisme sering diartikan dengan pelitian kepemilikan dari swasta ke tangan pemerintah sebagai tempat dan revolusi. Karakteristik sistem ekonomi sosialisme. Sosialisme merupakan dari doktrin ekonomi sosial yang menyampaikan kepemilikan publik dan untuk kontrol kekayaan dan dari sumber daya dari kepada kepemilik individu. Semua produksi diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat. Dan setiap yang berkontribusi pada produksi berhak atas bagian dari hasil produksinya. Oleh karena itu, masyarakat secara keseluruhan seharusnya memiliki atau setidaknya mengontrol kekayaan atau harta benda milik mereka tersebut untuk kepentingan semua anggota masyarakatnya atau semua anggota keluarganya. Jadi, sejumlah karakteristik dari sistem ekonomi sosialisme yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komitmen kepada kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, ada keyakinan bahwa sangat digunakan untuk membentuk sistem egalitar yang mendasarkan pada nilai sosialisme dan kerjasama. Perbandingan antara ekonomi sosialisme dan sistem ekonomi Islam atau syariah. Yang pertama ada Verdurt, yang kedua ada kepentingan, nilai dan normal, yang ketiga ada harmonis antara kepemilikan, kepentingan individu dan kepentingan kolektif dan sosial. Yang keempat ada permasalahan ekonomi dari ekstabilitas dan pertenagaan kelas atas. Yang kelima ada kepemilikan sumber daya. Yang terakhir atau yang keenam ada investasi pemerintah. Contoh dari kapitalisme. Jadi, secara tidak sengaja atau secara tidak disadari, pasar modern ini perlahan-perlahan mulai mengemar atau jadi favorit. Keberadaan pasar modern ini kemudahan atau dimudahkan serta kenyamanan berbelanja membuat konsumen lebih tertarik menghabiskan uangnya untuk mereka diputar di pasar modern atau secara online. Mulai dari berbelanja, pakaian, kebutuhan sehari-hari, sehingga isi dapur. Para kapitalitas memang harus mengeluarkan dana besar ketika hendaknya membangun pasar modern atau secara online. Namun, timbal balik keuntungannya lebih besar atau lebih berkali lipat.
Sementara itu, perdagangan yang berjalan di pasar dari tradisional lama-kelamaan bisa bangkrut. Demikian penjelasan dari mengenai apa itu kapitalisme, dan contohnya memang salah satu keuntungan dari sistem ekonomi ini bisa meraih keuntungan sebesar-besarnya, tetapi hanya bisa berlaku bagi yang bermodal saja. Ketimbabalikan, kesejahteraan pun terjadi karena tidak semua individu bisa mengakses modal tersebut dan melalui bisnis atau usaha mereka. Sekian dari materi saya yang sampaikan. Mohon maaf bila ada bahasa, kata, atau ejaan yang saya berikan. Mohon maaf. Selamat malam.